Halo semuanya, sekarang 29 November tahun 2020. Jadi hari ini saya genap 36 tahun. 36. Cucu mi bukan 36. Kira 34. Kayak sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan tapi agak susah Ki. Makanya saya minta bantuan ke 3 orang lelaki di rumah ini untuk memberi saya pertanyaan. Kenapa kau tidak ada? Apa saja gitu. Jadi saya akan menjawabnya. Nanti ada lagi. Mari kita lihat. Lain. Selamat ulang tahun Ibu Nita. Selamat ulang tahun yang ke 36. Apa mobil impian itu? Mobil impian. Ya. Enggak ada. Oh ya, saya dulu punya aku tuh nggak tahu kan namanya, tapi dia ada kayak open cup tapi 2 pintunya. Ada untuk Oh iya. ada untuk penumpangnya juga. Apa namanya itu? Mobil off-road itu. Mobil enggak, pokoknya saya enggak tahu yang jelas begitu. Ibu mau sekali yang besar bannya tuh. Ibu mau sekali punya itu mobil impian. Yang Tapi sekarang kayaknya enggak, biasa aja. yang kedua, bagaimana impiannya rumahnya Ibu? Rumah. Ibu enggak mau di rumah besar. Sebenarnya ibu mau rumah yang ada halamannya. Sebenarnya ini masuk di rumah impiannya ibu, tapi bukan rumah. Yang jelas ada halamannya, terus ada tempat parkirnya, kamarnya cukup, terus yang paling penting isi-isinya di dalam. Ibu selalu mau punya rumah supaya bisa ibu atur-atur tempatnya. Ibu sama bapak kan suka kasih pindah-pindah tempat toh. Jadi ibu selalu mau punya rumah supaya bisa mengatur gambar, mengatur perabotnya, mengatur apa nih, banyak. Yang ketiga, kapan Ibu ketemu sama Bapak? Ibu ketemu sama bapak belasan tahun lalu. Berapa tahun lalu itu? Tahun 2003. Ibu maba, bapak jadi senior. Tahun 2003 di kampus Unhas. Di jurusan hubungan internasional, program studi hubungan internasional. Sekarang departemen. Keempat, apa cita-citanya Ibu? Seperti banyak anak kecil lah ini ibu punya banyak cita-cita, tapi yang paling tidak berubah itu guru. Ibu selalu mau jadi guru dari kecil. Ibu selalu mau jadi guru. Terus yang paling ibu ingat juga cita-cita yang paling absurdnya ibu adalah pembalap. Sampai SMA itu ibu mau sekali jadi pembalap karena saya suka aja jadi pembalap, lihat orang pembalap kayak berani, kayak tidak takut mati begitu. Tapi sekarang kayaknya ibu enggak takut. Oke, berapa pertanyaan nih suara ini? 4. Oke, the last question. Yang terakhir, apa lagi itu? Kenapa Ibu pilih nama aku Suar? Oh iya, jadi nama Suar itu sebenarnya dibuat sama Om Farid, festivalis. Itu bapak yang minta Om Farid untuk kasih nama Suar. Dulu waktu Suar lahir, sebenarnya ibu kasih nama Sabda awalnya. Sabda, terus mau minta ditambahkan siapa bagus di belakangnya 2 kata supaya sama anunya tuh bunyi-bunyinya, namanya Kakak Maha. Jadi tuh hari saya ingat ibu pas Suar lahir itu kata Sabda sudah ada dan belum diputuskan. Terus bapak masih SMS Om Farid, bagaimana sudah ada tidak namanya? Saya ingatku Suar lahir 2 hari itu baru nama Suar Asa Benderang itu ditetapkan.
Jadi awalnya ibu masih mau sabda mode karena aku suka di sabda dari dulu waktu ibu kuliah. Ada tokoh di buku novel Sabda dari Persemayaman, itu novelnya. Jadi saya suka sekali tuh tokohnya Sabda. Tapi menurutnya ibu, Sabda itu bisa singkatan dari Suar Asa Benderang, toh? Pertanyaan pertama. Apa? Superhero apa yang paling ibu suka di Marvel? Iron Man dong. Kenapa? Pertama karena dia pintar. Apapun kan banyak biasa orang nggak suka tuh karena dia sombong, bad boy gitu. Tapi ibu suka karena dia pintar gitu. Dia buat robot terus dia kan ceplos gitu. Kalau mau bilangnya orang, bilang saja. Tapi betul, semua yang dia katakan itu betul. Terus dia tidak normatif Ki. Realistis Ki. Jadi ibu suka Iron Man. Makanya kayaknya kalau ada tokoh nanti yang menggantikan Iron Man, kayaknya ibu nggak tahu, akan susah sekali itu tokohnya bagi ibu untuk menyukainya kembali. Sebenarnya bukan Iron Man-nya sih, Tony Stark-nya ini saya suka. Oke. Pertanyaan kedua, kalau ibu bisa menentukan kekuatan supernya, ibu mau punya kekuatan super apa? Blackpink sekali. Jangan sekali. Apa ya? Karena ibu nggak suka terbang. Tapi ibu, kayaknya bukan teleporter. Itu yang kayak kekuatan yang di X-Men itu, yang bisa kayak melompat apa sih itu? Siapa lagi? Supaya tidak terlalu gampang Ki jaraknya, terus ibu bisa kayak gampang Ki ibu bersihkan. Ibu bersihkan rumah kayak satu kali di 1 detik. Terus ketiga apa? Pak ini. Mami. Buku apa yang paling ibu suka? Waduh. Yang ibu paling suka? Buku tabungan yang ada isinya. Betul, buku tabungan yang ada isinya. Kalau nggak ada isinya, ya Allah. Novel. Novel. Ibu ingat pertama sekali baca novel yang tebal itu judulnya Ibunda. Itu bukunya bapak. Nggak tahu mana itu novel. Itu ditulis sama Maxim Gorky. Itu novel pertama yang tebal. Saya lupa berapa halaman itu ibu habiskan. Apa nih, kayak keren sekali dan nanti suatu saat mah harus baca itu novel. Nggak ada kayaknya di sebelah, nggak tahu siapa yang pinjam. Hilang. Tapi itu salah satu novel yang kayak merubah banyak cara pandangnya ibu terhadap sesuatu. 4. Tepamnya, bosan ada kakak. Iya. Sebentar Budi. Siapa? Jadi ulang jadi. Ya Pak. Kenapa ibu bisa pilih nama Reka Ranjana? Reka atau Maha? Maha mau Pak. Maha sejak hamil Maha tahu itu jadi namanya Maha itu dari kata Mahatma Gandhi. Jadi sejak hamil sebelum pokoknya sekitar umur 5 bulanan di perut itu namanya Maha itu sudah ada, jadi ibu panggil mi terus Maha pas ibu dalam perut. Tapi saat itu belum ditahu
siapa ini akhirnya ini di Maha siapa? Kukira Mahatma Ali itu pasti itu dari bapak, nanti bapak menjelaskan itu kenapa Ali. Terus El Gaza saat itu tahun 2019 Maha lahir. 2009. 2009 Maha lahir. Saat itu setelah beberapa tahun lagi Irak diserang gitu. Nah, kenapa sering ini sebenarnya kita cerita, tapi Mahatma itu ibu sama bapak harap dari kata Mahatma, dia kayak pemuja kebajikan, bijak, bukan bijak sih, kebajikan, kebaikan. Terus Ali mulia, Gaza. Oh iya, sebenarnya mungkin panggil Ki Gaza. Gaza, tapi kayaknya nanti berat sekali. Berat, enggak. Pendek kan? Enggak, bukan. Apa nih, Gaza. Tiga. Nggak. Ke berapa? Terakhir. Yuk. Last. Apa? Yuk. Kenapa ibu selalu hemat? Pasti. Karena hemat adalah pangkal kaya. Ibu mau jadi kaya. Apa deh? Jadi serius ini pertanyaan mah. Ibu karena ibu sama bapak, kita tidak terlahir dari keluarga yang mewah, gitu. Fancy. Kita keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi mama banyak uangnya. Uangnya mama itu bukan uang tagang. Jadi karena ibu sama bapak mulainya dari minus sekali, tidak ada pekerjaan di bapak, ibu juga tidak kerja waktu menikah. Jadi kok setiap uang yang ibu punya atau bapak punya, yang kami punya itu sebisa mungkin mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer, pertama makan, dan yang paling utama juga kebutuhan entertaining itu kayak kalian mau pergi jalan-jalan, mau makan es krim, mau pergi apa gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya kayak ibu hemat-hematkan. Tapi kenapa harus boros kalau bisa hemat gitu. Jadi menurutku hemat itu filsafah kehidupan, supaya tidak berlebihan. Kayak misalnya ibu kasih uang jajan secukupnya saja, karena banyak juga orang bisa dengan segitu gitu. Oke, my turn. Kita mulai dari yang susah. Pertanyaannya ada 5, guys. Yang pertama, bagaimana rasanya kalau ada orang nulis di medsos, kita itu role modelku, Kak? Apa rasanya? Beban enggak ya? Beban. Tapi namun jangan jadikan beban. Kayak beberapa sejak mengelola KBJ itu atau sejak aktif di medsos gitu, memang sering ada orang kayak bilang, kita kayak role model, kita kayak panutanku gitu ya. Sejujurnya langsung kayak saya panutan. Sejujurnya ku akui. Tapi manusiawi sih, manusia bangga kan, karena secara manusiawi saya bangga karena apa sih, ada hal yang dilihat orang gitu, dan mungkin yang tidak saya effort berlebihan, dan hal-hal yang kayak misalnya saya posting di kebiasaan-kebiasaan yang saya kerjakan di rumah sama Maha Suar,
terus itu kayak dijadikan hal yang inspiratif bagi beberapa orang, itu kayak senang kak gitu. Tapi sering aja berpikir bisa mah kakak ini jadi panutan. Oke. Entahlah. Oke, Yang kedua. jawabannya ya boleh lah. Yang kedua, saya lihat-lihat ini sejak pandemi, suami tak rajin sekali berkebun. Apa sebenarnya kontribusi tak? Karena orang kuliah. Ini tuh bapak, pertanyaannya sebenarnya untuk menceritakan dia nanti. Jadi sejak pandemi bapak berkebun, betul. Saya kontribusiku sangat sedikit gitu. Tapi saya kontribusinya menginfokan ke orang-orang kalau kami berkebun. Karena dalam beberapa hal Komrad kayak jarang di foto gitu. Saya malas posting, malas update di Instastory. Kontribusiku nyaris tidak ada. Seperti biasa saya mengatur kalau Komrad lupa, kalau Komrad butuh bibit, kalau Komrad yang paling utama saya teman diskusinya. Komrad selain ibu tentunya di Kendari, Komrad kalau ada tumbuh misalnya sedikit jagungnya, kayak Komrad tumbuh ke jagung, Komrad tumbuh ke terong, Komrad tumbuh ke semua yang dia tanam gitu, kayak berbahagia gitu. Makanya itu juga kontribusi, salah satunya adalah membersihkan, karena Komrad jarang saya membersihkan kebunnya. Dia suka menanam tapi jarang membersihkan. Beberapa minggu ini dia lumayan rajin membersihkan. Tiba-tiba ada di luar utak-atik gitu. Dan itu menurutku pencapaian untuk dia yang mager. Ketiga. Oke. Apa yang paling Komrad rindukan masa-masa di kampus dulu? Iya. Sit. Bersama Bapak Baby. Jadi selain bersama bapak, ibu juga menghabiskan banyak waktu sama teman-teman dong. Salah satu yang ibu rindukan itu latihan malam di kampus. Jadi latihan malam di kampus. Latihan apa? Latihan teater malam di kampus itu di teater kampus Unhas. Jadi ibu dulu aktif di PKM dan dulu orang nginap di kampus sampai malam, dan itu biasa kita latihan sampai jam 10, jam 11 malam. Kamu tak percaya padaku? Sudah belum? Nah, jadi kalau sudah biasanya jadi sejak awal daftar TKW itu bapak berkontribusi mengantar ibu karena ibu pulang malam gitu. Terus ibu saat itu tinggal di Todopuli, bapak antar dari PT-PT. Yang paling saya rindukan itu jadi kan tuh hari masih kita masih pakai SMS. Terus SMS saat itu 350 biayanya, dan itu mahal sekali. Nggak ada di WhatsApp tuh. Terus kalau kita nelpon kita pakai apa sih namanya Komrad? Dudat 2 detik, itu tidak berbayar. Jadi biasanya kalau ibu habis latihan, ibu miss call bapak. Terus suruh dia, supaya ibu tidak menunggu. Ibu biasanya akali bapak tuh, ibu tidak menunggu, akali bapak, telepon bapak beberapa menit sebelum ibu selesai semuanya. Nah, hal ini biasanya bikin jadi pemicu masalah, karena ibu selalu lupa takaran waktunya. Misalnya ibu 15 menit sebelum ibu pulang, ibu sudah SMS bapak, jemput mak, selesai mak. Jadi bapak datang nih, dan ternyata ibu molor lebih dari 15 menit menunggu bapak di halte. Jadi ada halte depan PKM itu, di situ di tempatnya bapak menunggu. Nah, biasanya kalau ibu membuat bapak menunggu lebih dari 10 menit,
mukanya sudah berubah tuh. Dan biasanya kalau ibu malas malas bicara atau malas membujuk, karena aku tahu Mi marah, ibu juga tidak bicara. Dan biasanya kita pulang kan jalan kaki toh, kan bapak tinggal di WSAB di bawah. Saya sama bapak itu pulang jalan kaki terus, dipisahkan sama jalan raya. Jadi ibu jalan rayanya ini toh, jalan rayanya ini, ibu di sebelah sini, bapak di sebelah sini kalau marahan, atau jauh sekali gitu kalau ibu lagi marahan. Tapi kalau tidak marahan, dekat-dekat. Itu kayaknya salah satu yang ibu rindukan gitu. Terus yang anu juga toh berhimpunan, karena ibu sama-sama kerja kayak anu langsung kalau cerita himpunan, karena banyak hal gitu di himpunan, sampai bermalam sampai subuh gitu sama bapak dan teman-teman yang lain. Itu kayak dirindukan sekali gitu. Dan kayak kalau boleh diulang mau jak lagi, nanti kami akan kilas balik kampus. Oke. Next. Keempat. Oke. Bagaimana rasanya berhasil menceburkan suami Anda ke perkoreaan? Jadi saya sebenarnya nonton Korea itu sejak tahun 2013 sebelum Suar lahir. Jadi waktu Suar waktu saya hamil Suar itu, di situ saya baru mulai intens nonton Korea. Nonton Korea pertama yang saya nonton itu judul dramanya Secret Garden, dan itu keren sekali menurut saya gitu. Baru saya sadar, tapi sampai sekarang walaupun nonton Korea ini sampai sekarang, sampai sejak beberapa tahun yang lalu, saya belum bisa hafal gitu nama-nama pemain Korea. Pas tahun ini saat pandemi, terus kita dimudahkan sama wifi di rumah gitu, tiba-tiba kita kenalan sama Blackpink. Nah, Blackpink ini sebenarnya ini halo. oh ya, yang bawa Blackpink ke rumah itu Suar, karena Suhari tahun berapa itu di 2008 berapa sih? Ibu 2016 pokoknya berapa itu Suar perkenalkan ki Blackpink ke kita. Awalnya kita nggak tahu siapa ini, tapi kita ikuti karena Suar begitu ya. Kalau tidak ikuti kayak bagaimana? Kayak susah sekali. Nah, sejak saat itu kita mulai kenal sedikit Blackpink. Pas pandemi kayak ditunggu-tunggu gitu kehadirannya Blackpink. Di situ sebenarnya bapak mulai mau mengenal Korea. Dan sekarang ada nanti ini juga kayaknya perlu diceritakan beberapa film yang kita nonton bersama, film Korea yang kita nonton bersama. Dan pasti salah satunya yang pertama kita nonton adalah Reply 88. Itu adalah salah satu drama yang buat akhirnya Komrat mengakui dan melihat bahwa sesuatu ini di Korea. There's something. Kim Sadang. Next, the last one. Oke, terakhir. Nggak cemburu aja Ki kalau Rose jadi my bias. Nggak boleh. Jisoo dong. Nggak boleh. Saya tidak mau. Saya tidak ingin. Mungkin karena apa biasa begini. Kan dulu bapak suka sama waktu kuliah bapak itu kayak tergila-gila sekali sama Dian Sastro, dan baru sekarang diakui kalau sebenarnya dia tidak tergila-gila sama Dian Sastro. Yang dia suka itu cinta, bukan Dian Sastronya. Katanya saat itu ibu kayak langsung merasa nggak muka, tapi kan ibu harus akui kalau Dian Sastro memang kayak harus kayak gitu, memang diidolakan gitu. Siapa yang tidak idolakan Dian Sastro? Nah, berbeda kini sama Blackpink. Mungkin karena saya mengidolakan, memang suka Ki juga gitu. Blackpink kayak semua orang menyukai. Adakah orang yang tidak menyukainya? Ada, pasti ada.
Tapi enggak, sama sekali tidak cemburu. Karena saya mirip Jihros. Bisa tidak. Oke. Oke, thank you, dadah. Sekarang Tiga. oke, bonus satu lagi apa? Saya. Kenapa ibu larang kan nonton game? Dari sini kami tahu Jadi jawabannya. teman-teman, Suar itu Suka sekali apa nonton suka sekali game. nonton game. Apa semua YouTuber gaming itu suka sekali dia nonton, dan menurutku nonton Bermain game itu dengan kayak itu ya. tidak menghibur. Iya betul menghibur, tapi kayak tidak menambah skill gitu ya. Itu menambah. Jadi selalu ibu sarankan nonton mau apa gitu yang buat Kami punya hak untuk itu. ibu sebenarnya pada dasarnya enggak larang total gitu, tapi kalau sepanjang hari nonton game itu untuk apa? Oke, itu saja saya kira. Oke, dadah. Terima kasih.